semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil proyek kami yang berjudul berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya, Amelia Sari Dewi, yang kedua ada Azki, yang ketiga ada Fauzan, yang keempat ada Taufan, yang kelima ada Sarah Jessica Ratialo. Landasan teori. Dalam suksesnya prosesi pernikahan seseorang tidak terlepas dari perencanaan teliti dan persiapan yang matang. Saat itulah, peran penting wedding organizer muncul untuk mewujudkan pernikahan impian bagi calon mempelai dan keluarga. Menurut Dini Slamet Septian, menyatakan bahwa pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, maka perusahaan harus memiliki sistem pemesanan yang baik. Menurut Deti, menyatakan bahwa wedding organizer adalah suatu jasa yang berfungsi secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan suatu supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Maesa Wedding Organizer merupakan salah satu penyedia jasa pemesanan paket perlengkapan pernikahan yang ada di Cikampek. Namun, pemesanannya masih secara manual dan juga masih menggunakan beberapa kertas kwitansi sebagai bukti pembayarannya. Oleh karena itu, Maesa Wedding Organizer harus bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pemesanannya sehingga dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut rumusan masalah dalam proyek ini. 1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan administrasi booking Maesa Wedding Organizer. 2. Bagaimana merancang tampilan website yang menarik dan user-friendly. Batasan masalah. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam proyek ini yaitu 1. Pembuatan desain website pada halaman utama dibuat sederhana untuk menampilkan rincian produk jasa. 2. Pembuatan desain website pada halaman pemesanan booking bagi pelanggan hanya menampilkan detail pesanan, upload bukti pembayaran, dan rekap pembayaran. 3. Pembuatan desain website pada halaman admin hanya mencakup tambah dan ubah pesanan, membuat user untuk pelanggan, verifikasi bukti pembayaran, dan melakukan rekap pembayaran. Oke, manfaat dan tujuan. Tujuan proyek ini dilakukan dengan tujuan guna untuk membangun sistem Mahesa Wedding Organizer yang lebih modern dan lebih efektif, sehingga dapat memberikan manfaat lebih baik bagi pengelola dan juga kepada calon pelanggan. Yang kedua, manfaat yang dapat diperoleh dari proyek perancangan sistem Mahesa Wedding Organizer ini yaitu memberikan pelanggan pelayanan yang lebih baik dan lebih aman dalam menerima setiap bukti transaksi serta catatan total pembayaran paket pernikahan. Berikutnya, tinjauan perusahaan. Maesa Wedding merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya untuk make up, dress, dekorasi, catering, dan dokumentasi pada acara pernikahan. Berikut ada struktur organisasi Maesa Wedding, yaitu di mana pemiliknya bernama Bu Mamai. Tim dekorasi ada Pak Eko, di tim tenda masih ada Pak Eko atau suami Bu Mamai. Tim rias ada Bu Mamai dan juga ada Muah dan asisten makeup. Tim dokumentasi ada Pak Ari dan sekretaris Bu Arvin dan ada tim catering. Berikutnya ada activity diagram. Hasil analisa prosedur sistem yang berjalan saat ini digambarkan dalam bentuk diagram di samping, di mana dalam melakukan booking, pertama-tama calon pengantin menghubungi petugas WO melalui WhatsApp, kemudian petugas WO membuat janji temu. Setelah itu, calon pengantin menentukan tanggal acara dan membayar booking tanggal. Setelah itu, petugas WO menerima pembayaran booking tanggal dan calon pengantin mengisi biodata. Setelah itu, petugas WO mengecek lokasi acara
dan calon pengantin memilih paket acara dan kemudian membayar uang muka minimal 60% sebelum acara. Kemudian petugas WO menerima pembayaran uang muka dan petugas WO melaksanakan acara dan calon pengantin melakukan pembayaran pelunasan dan kemudian petugas WO menerima pembayaran pelunasan. Rancangan sistem usulan. Yang pertama, kebutuhan admin. Admin dapat melakukan login, dapat mengelola data customer, dapat mengelola data admin, dapat mengelola data pesanan, dapat mengelola transaksi, dapat mengakses laporan pembayaran. Kedua, kebutuhan customer. Customer dapat melakukan daftar akun, dapat melakukan login, dapat memilih data kategori, dapat mengakses data produk, dapat mengelola list pesanan, dapat mengakses pembayaran, dapat mengakses detail pesanan. Ketiga, ada kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses program dengan memasukkan username dan password agar privasi dan data pengguna dan data-data yang ada pada program tetap terjaga. Sistem dapat menampilkan menu-menu yang ada pada program, sistem dapat menyimpan data inputan, sistem dapat melakukan kalkulasi pembayaran, sistem dapat mencetak kwitansi pembayaran, pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan program. Customer dapat melakukan daftar akun, mengakses info akun, mengakses data pesanan, mengakses pembayaran, mengakses riwayat pembayaran. Admin dapat mengelola data admin, mengelola data customer, mengelola data pesanan, mengelola riwayat pesanan, dan mengelola laporan pembayaran. Semuanya include login. Activity diagram admin. Admin melakukan login, lalu ke dashboard, admin mengelola data customer, lalu ke data akun, admin mengelola data paket, lalu ke data paket, admin mengelola data pesanan, lalu ke data pesanan, admin mengelola riwayat pesanan, lalu ke riwayat pesanan, mengelola sistem laporan pembayaran, lalu ke pembayaran, admin mengelola riwayat pembayaran, lalu ke riwayat pembayaran, lalu admin melakukan logout. Activity diagram customer. Customer melakukan login, lalu ke dashboard, customer mengakses info akun, lalu ke data akun, customer mengakses data pesanan, lalu ke data pesanan, customer mengakses riwayat pesanan, lalu ke riwayat pesanan, customer mengakses pembayaran, lalu ke pembayaran, customer mengakses riwayat pembayaran, lalu ke riwayat pembayaran, customer melakukan logout, lalu logout. Oke, berikutnya ada rancangan Entity Relationship Diagram atau WRD, yaitu memiliki entitas pelanggan. Pelanggan memiliki atribut berikut. Entitas pelanggan berhubungan dengan entitas produk dengan relasi memilih produk, berhubungan dengan admin dengan relasi mengubah admin, berhubungan dengan pembayaran dengan relasi mencatat pembayaran, berhubungan dengan detail pembayaran dengan relasi mencetak pelanggan, berhubungan dengan detail pembayaran dengan relasi menerima. Dan berikutnya ada rancangan Locard Record Structure atau LRS, yaitu transformasi dari IRD menjadi LRS dengan kardinalitas one to many, many to one, one to many, many to one, atau one to many, dengan entitas pelanggan, produk, admin, pembayaran, dan detail pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Ini untuk tampilan home, tampilannya menampilkan logo Mahesa Wedding, button login, dan juga ada card untuk all package yang tersedia. Ketika kita klik selengkapnya akan muncul tampilan brosur paketnya. Ada makeup, wardrobe, tenda, dan keterangan-keterangan lainnya. Di sini terdapat 6 paket yang tersedia untuk Mahesa Wedding Organizer ini. Lalu di bawah ada keterangan syarat dan ketentuan. Biaya booking itu 1 juta di luar harga paket dan dibayar ketika pendaftaran. Nah, kalau misalkan masih bingung, bisa kita hubungi admin dengan klik hubungi adminnya. Kita akan coba daftar ya. Untuk tampilan daftarnya seperti ini. Ada isian formnya, diisi kita nama lengkap. Kita akan coba daftar. Kita coba daftar menggunakan nama Rina Triana.
Nah, ya, emailnya juga kita buat rinatriana@gmail.com aja. Lalu untuk alamat tinggal kita isi Sari Mulia Kota Baru aja. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ini kita pakai 123456788 aja ya. Kita tambahkan 9. Lalu untuk tanggal lahirnya kita buat tanggalnya tanggal 3 bulan 3 2003 aja biar mudah diingat. Lalu untuk lokasi resepsinya kita pilih Sari Mulia Kota Baru aja ya, karena biasanya lokasi untuk pernikahan itu di alamat perempuan. Lalu untuk pilih kotanya kita pilih Karawang. Selanjutnya paketnya juga 20 juta ya. Nah, untuk tanggal resepsi, karena tanggal lahirnya tanggal 3, kita buat tanggal resepsinya juga tanggal 3 bulan 3, tahunnya tahun depan ya, 2025. Terus kita bakalan masukin file transaksinya, bukti transaksinya. Kalau sudah diupload, kita klik daftar ya. Nah, di sini sudah ada muncul ke notifikasi daftar sudah berhasil. Silakan menunggu username dan password yang dikirim melalui WhatsApp ya. Lalu kita klik kembali. Setelah kita kembali, kita akan coba login. Jadi untuk tampilan login di sini ada admin dan customer. Cuman kan kita belum tahu username dan passwordnya itu apa. Jadi kita akan masuk ke login admin dulu. Kita masukkan username-nya dan juga masukkan passwordnya. Lalu selanjutnya kita klik login ya. Nah, ini untuk tampilan dashboard menu admin. Di sini ada dashboard, admin, customer, paket, pesanan, laporan ya. Nah, untuk dashboard sendiri menampilkan jumlah admin, jumlah customer, paket, dan transaksi. Nah, ini untuk admin ada fitur tambah, edit, dan juga hapus. Di sini ada 4 orang admin. Lalu untuk customer, di sini ada beberapa customer yang sudah terdaftar. Opsinya juga sama ya, ada tambah, edit, hapus, dan kirim. Nah, nanti kalau misalkan akun sudah aktif, kita bisa kirim username dan passwordnya ke melalui WhatsApp ya. Nanti tinggal diklik aja WhatsAppnya. Nah, untuk customer yang baru daftar tadi, kita kan daftarnya atas nama Rina. Kita akan jadi bukti transfernya di sini sudah tertera ya. Jadi admin bisa mengecek apakah bukti transfernya itu memang masuk atau enggak. Lalu kita klik edit. Nah, untuk password ini kita buat simple. Kita tambahkan dari tanggal lahir. Tinggal di copy paste aja. Lalu untuk keterangannya ini kan kalau misalkan mau diupdate diisi, kalau misalkan nggak mau diupdate tinggal kosongin aja. Nah, ini kita copy terus kita paste di password. Terus ketika passwordnya berubah, untuk akun ini harus diubah juga jadi aktif ya. Jadi kalau misalkan kita simpan itu pasti akan ada keterangan status akunnya itu sudah sesuai atau belum. Kita ubah aktif terus kita simpan. Nah, di sini ada notif juga update sudah berhasil ya, dan keterangan sudah menjadi aktif. Oke. Kita akan melihat paket dulu ya. Nah, tampilan menu paket itu seperti ini. Ada tambah paket, edit, dan juga hapusnya juga. Lalu selanjutnya ada menu pesanan. Nah, di pesanan ini ada daftar pesanan-pesanan yang sudah lunas, ada juga yang belum. Di sini itu ada opsi detail pesanan dan juga detail pembayaran ya. Nah, ini ada Rina Triana yang tadi kita daftarin. Lalu selanjutnya ada laporan. Nah, bentuk laporannya seperti ini, laporan semua transaksi. Semua transaksi ya. Oke. Nah, kita coba login aja ya ke menu customer. Tadi kan sudah pakai ya, username-nya itu Rina Triana, pakainya Gmail. Lalu untuk passwordnya jangan lupa kita login. Nah, ini untuk tampilan dashboard customer. Di sini ada menu dashboard, pesanan, pembayaran, dan logot. Nah, ini untuk tampilan pesanannya. Keterangannya ada pilihan paket juga yang dipilih waktu daftar. Harganya berapa?
alamat dan nomor handphonenya juga ada. Kita akan masuk ke menu pembayaran. Nah, di sini karena belum ada pembayaran, masih kosong ya untuk rincian pembayarannya. Nah, untuk jenis bayar sendiri itu kita ada 3 pilihan. Jadi ada pelunasan, ada DP1 dan DP2. Nah, ini kita akan coba pakai yang pelunasan aja ya. Terus pilih nominalnya, kita pilih nominal 20 juta aja karena kan dia langsung 20 juta. Terus masukin bukti transaksinya. Nah, ini gak tampil karena pengaturan di laptopnya aja ya. Lalu kita klik upload. Ketika kita klik upload, maka rincian pembayarannya akan terupdate. Di sini ada pembayaran pelunasan, tapi statusnya masih on process. Kenapa on process? Karena harus dikonfirmasi dulu oleh admin apakah pembayarannya masuk ke rekening Mahesa Wedding atau enggak. Kita coba login lagi ke menu admin ya. Masukkan username, lalu masukkan password. Masukkan lagi password, login. Kita masuk ke menu pesanan, terus kita cek di detail pembayaran ya. Nah, di sini sudah ada masuk untuk tanggal bayarnya dengan kode referensi, jenis bayar, dan nominalnya. Nah, ini untuk bukti bayar yang tadi diupload konsumen bisa kita buka. Nah, kalau misalkan memang sudah masuk, kita update statusnya, lalu kita klik update. Nah, ketika sudah klik update kan akan muncul total bayarnya 20 juta. Nah, selanjutnya kita akan lihat tampilan di customer. Kita login kembali di customer. Tadi kita buat username-nya menggunakan email rinatriana@gmail.com. Lalu untuk passwordnya 2003-03-03. Lalu kita klik login. Nah, kita klik pembayaran. Kita akan lihat oke, untuk rincian pembayaran sudah terupdate. Rincian pembayaran sudah confirm keterangannya. Lalu di sini juga sudah ada stempel lunas. Kita akan coba refresh ulang ke pembayaran lagi. Nggak ada yang berubah ya, masih tetap lunas. Lalu kita akan coba lihat di tampilan admin di bagian pesanan. Kita login lagi admin. Username-nya Mahesa admin, passwordnya. Oke, kita masuk ke menu pesanan. Oke, di sini sudah terupdate, status bayarnya menjadi lunas. Kita coba buka detail pembayaran. Oke, masih sama, nggak ada yang berubah. Kita kembali ya. Karena tadi udah ada pembayaran, kita cek di laporannya apakah ada rekapannya. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah masuk. Di sini ada Rina Triana dengan kode referensinya. Statusnya pembayaran dikonfirmasi dan nominal 20 juta, dan di sini terupdate total bayarnya juga ya. Kita akan cek di dashboard. Oke, untuk total transaksi juga terupdate jadi 124 juta rupiah. Oke, kita coba logout. Kita kembali ke home. Nah, oke, sekian untuk demonstrasi program yang sudah kami buat. Lalu kesimpulannya, Mahesa Wedding Organizer adalah layanan yang membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara pernikahan. Mahesa Wedding Organizer bertujuan untuk menyempurnakan sistem pemesanannya dengan membuat sistem informasi berbasis web yang memiliki beberapa keunggulan ya sebagai berikut. Yang pertama, mudah untuk memperbarui dan mengelola informasi produk di halaman paket ya. Lalu yang kedua, pemasaran yang efisien. Jadi customer bisa langsung pilih paket-paket apa aja yang tersedia. Lalu yang ketiga, memberikan fleksibilitas kepada pelanggan ya. Jadi kalau misalkan pelanggan nggak bisa datang, tetap bisa pesan dimanapun ya. Yang penting connect ke internet dan juga perangkatnya mendukung untuk buka website. Lalu yang keempat, mempercepat proses transaksi. Ya, konsumen bisa transaksi dimanapun ya dengan upload bukti bayar. Lalu yang kelima adalah pelacakan kinerja bisnis secara real time. Ya, jadi ketika konsumen sudah melakukan pembayaran, kita bisa real time melihat apakah status pembayarannya itu sudah
masih on proses atau sudah dikonfirmasi sudah masuk ke rekening Mahesa Wedding atau belum. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.